berasaskan tuntutan dan permintaan entitas tetapnya dicipta. Ya, jadi kita ini semua dicipta itu berasaskan permintaan dan tuntutan entitas tetap kita. Apa saja yang kemudian terjelmah di dalam wujud manusia, di dalam jadwal entitas tetapnya itu sudah terbentuk, tertulis sejak azal. Dan tidak ada sesuatu yang keluar dari potensi dan permintaan esensialnya. Semua yang terjelma di dalam kehidupan manusia itu adalah berkat permintaan dan tuntutannya di dalam entitas tetapnya sejak azal. Makanya beberapa itu mengatakan jangan khawatir atas akhirmu, tapi khawatirlah atas azalmu. Maksudnya kita ini tidak perlu khawatir terhadap yang berjalan dan berakhir ini. Tapi yang kita mesti khawatir apa yang telah kita minta di dalam ayan fabita itu. Ini suatu kelaziman pemahaman terhadap bahwasanya ilmu Tuhan itu secara asal terhadap segala sesuatu telah ada, yakni ilmu absolut Tuhan. Karena kita tidak mungkin mengatakan Tuhan tidak mengetahui. Ya, baru misalnya teraktual secara berangsur-angsur di dalam rentang zaman dan waktu, baru Tuhan mengetahui. Artinya Tuhan tadi jahil, baru kemudian alim. Ini sama sekali ternegasikan dengan Tuhan, karena itu merupakan kekurangan. Sementara Tuhan dalam berbagai dimensi adalah sempurna. Basitul haqiqah kulul asya. Tuhan hakikatnya adalah basitul haqiqah, yang mana seluruh sisi-sisinya sempurna. Zatnya maha sempurna, demikian juga seluruh sisi-sisinya, sifatnya maha sempurna. Ilmunya maha sempurna, kudrahnya maha sempurna. Semuanya maha sempurna, tidak ada yang kurang. Makanya mengapa misalnya Imam Ghazali memprotes filosof derivatif, karena Imam Ghazali berpandangan bahwasanya filosof derivatif itu berpandangan bahwa Tuhan tidak punya pengetahuan secara langsung kepada perkara yang partikular. Dia tidak punya pengetahuan terhadap partikular. Kenapa? Karena filosof berpikiran kalau Tuhan punya pengetahuan terhadap perkara partikular, sementara perkara ini senantiasa mengalami perubahan, yakni di alam materi ini terjadi senantiasa perubahan dari satu bentuk berubah menjadi bentuk lain. Satu saja entitas selamanya mengalami perubahan, dan alangkah banyaknya entitas di alam ini, maka ya ilmu Tuhan juga mengikut pada perubahan tersebut menjadi berubah. Itu artinya tadinya ilmunya kurang, baru kemudian menyempurna. Dan ini merupakan kekurangan. Nah, kelaziman dari itu ya bahwasanya sejak azal semua ada dalam ilmu Tuhan. Tapi bukan ilmunya Tuhan memaksakan, karena di dalam ilmu Tuhan itu bahwasanya setiap entitas itu berkeinginan, berkehendak sesuai dengan potensi dan permintaannya, sesuai dengan kapasitas dan
daya terimanya meminta pada Tuhan untuk menjelma di alam eksternal apa saja yang sesuai dengan keinginannya. Makanya keinginan Tuhan itu juga mengikut kepada keinginan mereka. Ilmu Tuhan mengikut kepada maklum. Kadar Tuhan, hukum Tuhan mengikut kepada, atau kadar Tuhan mengikut kepada makdur. Hakim mengikut kepada mahkum alaih. Yang menghukumi mengikut kepada yang dihukumi atasnya. Ya. Karena itu, ya, tidak ada sesuatu yang keluar dari potensi-potensi dan permintaan esensial manusia. Semua itu menjelma sesuai dengan itu permintaan. Seluruh perbuatan-perbuatan dan sifat-sifatnya itu bersumber dari zatnya. Ya. Jadi semua sifat-sifat, semua perbuatan-perbuatan manusia bersumber dari zatnya. Laisa kitabi ghairu zati fafhamu. Tidak ada itu kitabku kecuali zatku. Maka paham. Apa saja yang berlaku atasnya, yang berlangsung atasnya itu berasaskan lisan, potensi, dan keinginannya. Jadi ia sendiri yang menginginkan dan menghendaki ini semua. Tuhan juga tidak memberikan sesuatu pada manusia lebih dari potensi serta permintaan esensialnya. Urafa mengatakan pemberian hak Subhanahu wa taala berasaskan permintaan dan potensi sang hamba. Tajalli hak Subhanahu wa taala juga berasaskan potensi-potensinya. Dia tidak memberikan sesuatu dalam hamba kepada hamba, ya, tidak lebih dan tidak kurang itu yang diberikan kepada hamba, melainkan semuanya itu bersesuaian dengan ketentuan permintaan dan potensi hamba. Makanya tidak ada seseorang yang bisa berkata, mengapa saya berada pada kondisi hidayah? Ya. Atau berkata, mengapa saya berada pada kondisi kesesatan? Mengapa saya mendapat bagian hidayah? Atau berkata, mengapa saya mendapat bagian kesesatan? Hidayah dan kesesatan, ya, hidayah dan kesesatan itu adalah keinginannya sendiri, ya, dan itu sesuai dengan potensi dan permintaannya di alam ayanu sabitah atau entitas-entitas tetap. Sebagai contoh, dalam bangunan ini ada atap, ada lantai. Ya, atap sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan potensinya, ya ia mesti terletak di atas. Atap sebagaimana dia atap, ya, dia adalah tempatnya di atas.
Sebaliknya, lantai tidak bisa menyatakan bahwa dirinya mengapa ditempatkan di bawah. Dia sebagai lantai sesuai dengan potensinya, sesuai dengan kapasitasnya, ya haruslah berada pada posisi di bawah. Demikian pula kemestian daripada zaid atau seseorang, ya, dia mesti sesuai dengan realitasnya yang tidak menyalahi entitas tetapnya. Makanya ia tidak bisa mengatakan kenapa saya adalah zaid. Ya, karena ia memang sebagai zaid. Bahkan kalau ia bukan zaid, ya, itu menyalahi daripada dirinya sendiri sesuai dengan tuntutannya, sesuai dengan permintaannya untuk terjemah sebagai zaid di entitas tetap. Makanya segala apa yang terjadi pada manusia, segala apa yang berlangsung pada manusia, semuanya itu merupakan permintaan, permohonan dari entitas tetapnya. Dan entitas tetapnya itu menginginkan demikian. Dan tidak bisa dia memprotes, ya, dengan itu. Jadi sejak dia dalam ilmu azali Tuhan, dalam entitas tetap, yang mana tempatnya di dalam zihn Tuhan, meminta, bermohon sesuai dengan potensi dan kapasitasnya, maka itulah yang kemudian terjelma di alam eksternal. Semuanya itu sudah dalam bentuk alam ide, gambaran di zihn Tuhan. Walillahi hujjatul baligah. Maka bagi Tuhan sudah ada hujjah yang sempurna. Nah, inilah yang kita sebut dengan, atau yang beberapa sebut dengan sirrul qadar, rahasia qadar. Yang mana sirrul qadar ini menolak determinisme, menolak jabariyah. Jadi bukan Tuhan yang memaksa mereka melakukan perbuatan atau berkeinginan dan berkehendak sesuatu, tetapi mereka sendiri yang meminta, mereka sendiri yang menuntut, mereka sendiri yang pilih, mereka sendiri yang berirada, yang sesuai dengan potensi, kapasitas, dan daya terimanya di alam entitas kita. Jadi irada dan ikhtiar itu sejak di alam ilmu Tuhan, kemudian terjelma di alam ini, di alam materi. Tentunya melewati berbagai alam-alam, karena alam materi ini hakikatnya ada di alam misal, dan hakikat alam misal ada di alam hukum. Karena itu siapa yang bisa sampai pada pengetahuan alam lebih tinggi daripada alam materi, dia bisa memahami realitas-realitas yang akan terjelma. Terutama insan kamil yang
mencakupi alam entitas tetap. Insan kamil mencakupi alam entitas-entitas tetap. Makanya semua kejadian dan peristiwa itu sudah tercermin di dalam kalbu insan kamil. Makanya insan kamil mengetahui semua realitas sejak dahulu, sekarang, dan akan datang. Ini yang kemarin saya sempat bahas di dalam webinar peringatan Isra Miraj yang dilakukan oleh RKAB, Rumah Kajian Al-Quran Akbar. Jadi Mi'raj yang mana manusia keluar dari dimensi alam materi memasuki alam metafisis, alam meta zaman, meta waktu, meta tempat. Makanya di sana tidak ada lagi zaman sekarang, zaman dahulu, dan zaman akan datang. Semua realitas ya satu. Dan semua itu terjelma dalam kalbu insan kamil. Sehingga di dalam kalbu insan kamil semua cerminan alam makrokosmos itu terjelma. Dan insan kamil mengetahui semua realitas-realitas itu. Jadi hukum hak subhanahu wa ta'ala berasaskan keniscayaan daripada yang dihukumi atasnya. Yang mana itu tidak lain dari potensi azali yang tidak dijadikan Tuhan. Jadi entitas-entitas tetap itu tidak dijadikan, tidak dicipta. Makanya pembahasan mengikutnya hakim atas mahkum alaihi pada dasarnya ini berlaku pada seluruh tingkatan-tingkatan entitas. Dari alam entitas ya, yang berada pada makam wahidiyah, ta'ayun fani, kemudian terjelma di dalam alam hukum, terjelma di alam misal, dan terjelma di alam materi. Itu semua terjadi. Bahkan fenomena ini juga terjadi di dalam hukum-hukum lahiri. Hukum-hukum lahir. Seperti para anbiya, para rasul, bahkan para penguasa. Semua di dalam hukumnya itu mengikut kepada keniscayaan daripada yang dihukumi atasnya. Sebagai contoh, seorang pengajar yang bertanggung jawab dalam pengajaran sejumlah murid-murid. Ya, kendati pun misalnya si pengajar profesor, tapi ketika dia menghadapi murid-murid yang dia ajar, ia mesti memberikan kepada murid-murid itu, kepada mereka, sesuai dengan potensi, kapasitas, dan permintaan esensial daripada murid-murid tersebut. Yakni permintaan diri. Profesor misalnya tidak bisa memberikan yang tidak sesuai kadar mereka. Dia mesti membuat suatu jadwal pengajaran sesuai dengan kapasitas potensi daripada murid-murid itu. Meskipun dia berkuasa atas mereka,
Ya. Tetapi mereka yang harus mengikuti. Penguasa itu atau pengajar itu yang profesor ini yang harus mengikuti keinginan, tuntutan dan permintaan murid. Tentunya dari dimensi entitasnya. Kapan misalnya ia memberikan program tidak sesuai dengan potensi murid, dia pasti tidak akan berhasil. Ini perkara iktibar, ya, tapi fenomenanya ya mempunyai kesamaan dengan perkara akli. Demikian pula penguasa terhadap rakyatnya. Ya, ia harus mengikuti kondisi-kondisi rakyatnya di dalam mengatur rakyat supaya dia bisa berhasil. Kapan tidak bersesuaian dengan kepentingan, keinginan, dan permintaan rakyatnya, niscaya ia tidak berhasil. Demikian juga misalnya lebih lagi seorang arsitek, ya, dia mesti menempatkan gambaran-gambaran bangunan itu sesuai dengan posisi masing-masing daripada bangunan itu. Demikian nanti juga kalau terbangun semuanya harus bersesuaian dengan posisi-posisi mereka. Jadi kadar dan kadar Tuhan itu mengikut kepada makhluk atau yang dikadarkan. Iradah Tuhan juga mengikut kepada iradah entitas-entitas tetap. Masyiahnya Tuhan juga mengikut kepada masyiah entitas-entitas di dalam tingkatan ketetapan ilmi atau subut ilmi. Karena ilmu mengikut kepada maklum dan hukum mengikut kepada yang dihukumi atasnya. Dan yang terjadi di alam materi ini tidak ada yang menyalahi di alam sana. Semua yang terjadi di alam sini, sebagaimana pembahasan kita tentang entitas-entitas tetap, itu semua merupakan jelmaan dari entitas-entitas tetap. Mungkin masih ada sebenarnya pembahasannya ini, tapi secara esensi sirrul qadar sudah kita sentuh. Yang belum kita sentuh itu adalah sirrul qadar. Yang mana sirrul qadar ini yang akan nanti menjawab permasalahan tahwid. Sebab bisa saja berindikasi pandangan tahwid. Kalau demikian maka semuanya ditentukan oleh entitas tetap secara independen. Jadi tahwid, ya. Jadi seperti tahwid, yakni Tuhan memberikan wewenang secara mutlak kepada entitas tetap menetapkan semua pilihan dan kehendaknya. Nah, nanti ini juga akan dijawab dalam permasalahan ini oleh Urafa. Tapi esensi penegasian Jabariyah determinisme berasaskan sirrul qadar. Dan itu adalah bahwasanya apa yang ada pada entitas tetap itu semuanya bersesuaian dengan permintaan, tuntutan dari potensi kapasitas daya terima mereka di alam ayat sahabitat.
mungkin saya bisa katakan karena semingguan ini, misalnya hari Ahad kemarin itu mesti istirahat, bahkan full 2 pertemuan yang masing-masing ada yang 2 jam, ada yang 2 jam lebih, jadi sedikit bisa dikata saya capek. Jadi tidak bisa lebih lama pada ini membahas. Sebenarnya saya mau bahaskan sampai sirkus-sirkus kadar, tapi ada perasaan capek. Mungkin sampai di sini, kalau misalnya pun ada pertanyaan, ya cukup 1-2 saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas pembahasannya. Dan kali ini kita sudah menegasikan Jabariyah. Atau gini mungkin Ustadz, kalau memang misalkan masih ada pertemuan lanjutannya, sekalian pertanyaannya nanti di sesi terakhir itu aja mungkin Ustadz. Oh iya, bisa. Ya, supaya kita juga bisa istirahat. Jadi dikasih komplit penegasian takwidnya Ustadz. Iya, insya Allah pertemuan berikutnya penegasian takwidnya. Oh iya, baik Ustadz. Jadi ini saya ingin pertegas. Mungkin kita mencurigai pandangan Urafa, tapi ini suatu kelaziman yang jalan ditempuh oleh Urafa, yang mana filosof serta teolog tidak bisa. Sebab kalau meyakini ilmu azali Tuhan, ilmu a priori Tuhan, tidak ada jalan lain bahwa sebelum terjelma segala sesuatu di alam ini, itu sudah diketahui Tuhan di alam azali. Ya, sebagaimana tadi saya jelaskan, bahwasanya kapan misalnya ilmu Tuhan hanya pada dimensi universal saja, tidak pada yang partikular, ilmu Tuhan kurang. Dan itu justru ya tidak sesuai pandangan terhadap Tuhan yang maha sempurna. Ya, jadi tidak ada jalan lain, manusia harus menerima bahwasanya ilmu Tuhan itu sempurna. Makanya semua yang terjelma sekarang ini, ya, semuanya itu ada pada ilmu a priori Tuhan. Tapi bagaimana prosesnya, ya itu yang dipecahin oleh Urafa dengan ayat mufabitah itu. Ya, ini saja yang saya ingin tegaskan supaya kita jangan berpikir secara apa istilahnya Jabariyah lagi terhadap Urafa. Yang Jabariyah itu justru filosof. Ya, bisa saja dikatakan seperti itu. Karena dia tidak punya jalan penyelesaian. Ilmu azali Tuhan mereka terima. Teologi ilmu azali Tuhan mereka terima. Baru dia menjelaskan fenomena partikular saja. Tanpa mencoba menyelesaikannya di alam sana itu. Azali itu. Tapi Urafa menyelesaikannya di alam azali itu. Saya kira sekian ya. Saya biar istirahat. Besok lagi ada jadwal kan untuk akhlak sore-sore. Ya, kemarin tuh lumayan capek. Saya keluar naik motor ya 2 jam itu pulang balik. Ceramah hampir 2 jam. Sore lagi 2 jam lebih, jadi kayak capek hari ini sebenarnya. Ya, saya kira ini saya bisa. Baik Ustaz. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas pemaparannya. Ya, kepada Ibu dan Bapak yang sudah mengikuti kajian ini, mohon maaf, insya Allah dipending dulu pertanyaannya sampai nanti dibahas pembahasan takwid nanti, insya Allah. Yang jelas bahwa saat ini kita sudah sampai pada kesimpulan tadi dan kita sudah menegasikan Jabariyah. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mengkaji, menegasikan takwid. Oleh sebab itu, terima kasih banyak kepada Ustadz Samsunar. Kiranya kita doakan agar senantiasa dikaruniai usia yang panjang dan kesehatan agar senantiasa terus memberikan pencerahan kepada kita. Begitu juga bagi kita semua ini, semoga kiranya senantiasa konsisten mengikuti pencerahan-pencerahan tersebut dan diberikan kekuatan untuk mengimplementasikan semua yang sudah kita ketahui. Terima kasih banyak semuanya. Insya Allah kita ketemu pada kajian berikutnya. Dan besok itu insya Allah ada kajian akhlak besok sore. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.